Aku menurunkan pena setelah tanda tangan terakhir. Selesai. 8 tahun pernikahan berakhir dalam 2 lembar kertas. Kau yakin tidak mau apa-apa? Rumah? Mobil? Deposito? Pengacara Dirgantara menatapku seolah aku gila. Tidak. Aku cuma mau Kalandra. Dirgantara tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum kemenangan. Di sampingnya, Felicia menutupi mulut, tapi aku tahu dia tertawa. Mereka berdua pikir aku bodoh. Mungkin memang iya. Bagus kalau begitu. Kau memang selalu pengertian, Meira. Suara Dirgantara terdengar manis, tapi matanya dingin. Aku berdiri, ambil tas kecil yang sudah kupacking sejak semalam. Kalandra menungguku di mobil. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Dia butuh operasi dalam 3 bulan, atau jantungnya tidak akan kuat. "Mah, kita pulang kemana?" tanya Kalandra saat aku masuk mobil. "Ke rumah baru kita, sayang." Rumah baru itu kontrakan 3x4 meter di gang sempit Cikini. Ket tembok mengelupas, kamar mandi berbagi dengan tetangga, tapi ada kasur lipat dan kompor kecil. Cukup. Malam pertama, Kalandra batuk-batuk sampai pagi. Aku peluk dia erat. Bisikan doa yang sama berulang kali. "Ya Allah, tolong anak ini. Aku rela apa saja, asal dia sehat." Pagi harinya aku mulai jualan kue bolu pandan lewat WhatsApp. 5.000 per potong. Target 1 juta seminggu untuk biaya konsultasi dokter berikutnya. 3 hari berlalu. Pesanan mulai masuk. 20 potong, 50 potong, 100 potong. Tetangga sebelah bantu aku nganterin pakai motor. Kalandra duduk di kasur lipat. Bantu aku bungkus kue pakai plastik warna pink. "Mah, aku nggak apa-apa kok tinggal di sini. Asal sama mamah," katanya sambil tersenyum. Dadaku sesak. Dia 7 tahun, harusnya dia main boneka, bukan bantu ibunya jualan kue demi biaya hidupnya sendiri. Tapi malam itu, ponselku berdering. Nama Dirgantara muncul di layar. Aku abaikan. Berdering lagi. Dan lagi. Akhirnya aku angkat. "Meira, tolong." Suaranya gemetar. Panik. Sama sekali bukan Dirgantara yang kuhidup selama ini. "Ada apa?" "Kau harus datang sekarang. Perusahaanku semuanya hancur." Aku diam. "Hancur? Dalam 3 hari? Kenapa aku harus peduli?" "Karena ini gara-gara kau pergi," teriaknya. "Semua investor mundur. Bank blokir rekening. Klien batalkan kontrak. Tolong, Meira, kumohon." Aku tutup telepon. Tangan gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi berikutnya, pintu kontrakanku diketuk keras. Bukan ketukan sopan, tapi ketukan orang putus asa. Aku buka pintu. Dirgantara berdiri di sana, jas kusut, mata merah, rambut berantakan. Di belakangnya, Felicia menangis sambil memeluk tas branded yang dulu sering dia pamerkan. "Meira, tolong aku." Dirgantara langsung masuk tanpa izin. "Keluar. Kau nggak punya hak masuk ke sini." "Dengar dulu." Dia pegang pundakku. Aku tepis tangannya keras. Perusahaanku bangkrut. Dalam seminggu. Semua investor tiba-tiba cabut dana. Bank freeze semua rekening. Bahkan supplier nggak mau kirim barang lagi. Suaranya pecah. Felicia masuk. Lututnya lemas. "Kartu kreditku ditolak di mana-mana. Kak Meira. Aku nggak bisa bayar apartemen. Nggak bisa belanja. Bahkan naik Grab aja kartuku declinet." Aku tatap mereka berdua. Lucu. Seminggu lalu mereka tertawa saat aku pergi dengan tas plastik berisi baju Kalandra. Sekarang mereka berlutut di lantai kontrakanku yang retak. "Kenapa kalian kesini?" "Karena ini semua terjadi setelah kau pergi." Dirgantara berdiri. Frustasi. Semua orang tiba-tiba tanya di mana kau. Kenapa namamu hilang dari dokumen perusahaan? Kenapa kau nggak ada di Dewan Komisaris lagi? Dewan Komisaris.
Aku mundur selangkah. Aku nggak pernah jadi komisaris perusahaanmu. Kau memang nggak aktif. Tapi namamu ada di sana. Semua kontrak, pinjaman bank, bahkan saham perusahaan, semuanya atas namamu, Meira. Dirgantara berteriak sekarang. Dadaku sesak. Apa maksudnya? Kau gila. Aku nggak pernah tanda tangan dokumen apa-apa. Kau tanda tangan waktu kita nikah. Ingat perjanjian pranikah yang kubilang cuma formalitas? Itu bukan pranikah biasa. Meira, itu perjanjian bisnis. Kau jadi penjamin semua usahaku. Dunia berputar. Aku ingat hari itu, Dirgantara bilang itu cuma administrasi standar. Aku percaya. Aku tanda tangan tanpa baca. Jadi selama ini, kau pakai namaku. Bukan pakai, tapi Dirgantara mengusap wajahnya kasar. Investor percaya karena kau anak Bapak Wiranata. Mereka tahu nama keluargamu, reputasi almarhum ayahmu di dunia bisnis. Tanpa namamu, aku bukan siapa-siapa. Felicia menangis makin keras. Tolong kembalikan semuanya. Kak, aku mohon. Aku nggak tahan hidup miskin. Aku mundur sampai punggungku menabrak dinding. 8 tahun. 8 tahun aku dipakai. Jadi, kau nikahi aku karena nama belakangku. Dirgantara diam. Itu jawaban yang cukup. Kalandra muncul dari balik pintu kamar. Menatap ayahnya dengan mata takut. "Mah, kenapa papa teriak-teriak?" Dirgantara bahkan gak lihat anaknya sendiri. Matanya tetap padaku, penuh tuntutan. "Kau harus ke notaris besok. Tanda tangan surat pernyataan bahwa kau masih support perusahaan. Atau semuanya benar-benar habis." Aku peluk Kalandra erat. "Pergi. Sekarang. Meira. Pergi, atau aku panggil satpam." Mereka akhirnya keluar, tapi Dirgantara berbalik di ambang pintu. "Kau nggak mengerti apa yang kau lakukan. Kalau perusahaan itu hancur, kau juga akan kena, Meira. Namamu ada di semua hutang." Pintu tertutup. Aku duduk di lantai, Kalandra di pelukanku. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena marah. Berapa banyak lagi kebohongan yang belum kubongkar? Malam itu aku nggak bisa tidur. Otak terus berputar. Mencoba mengingat semua dokumen yang pernah kutandatangani. Berapa banyak? Pagi-pagi aku ke kantor notaris tempat kami dulu nikah. Pak Hartawan, notaris keluarga ayahku, menyambutku dengan wajah terkejut. "Meira? Sudah lama sekali." "Pak, saya butuh salinan semua dokumen yang saya tandatangani atas nama Dirgantara Kusuma." Wajahnya berubah. "Kau belum tahu." Jantungku berdegup keras. "Tahu apa?" Dia buka lemari arsip, keluarkan map tebal. 5 map. Semua atas namaku. Tanganku gemetar saat membuka map pertama. Perjanjian kredit bank 5 miliar. Namaku sebagai penjamin utama. Map kedua, kontrak dengan investor asing. Namaku tercantum sebagai komisaris. Map ketiga, sertifikat saham perusahaan ekspor-impor. Namaku pemegang saham mayoritas. Ini semua, aku yang tanda tangan. Ya, setiap tahun suamimu membawa dokumen baru. Bilang ini untuk perpanjangan usaha. Kau selalu datang, selalu tanda tangan. Pak Hartawan melepas kacamata. Aku sempat tanya kenapa kau nggak baca. Tapi suamimu bilang kau sudah paham semuanya. Lutut lemas. Aku duduk di kursi, dokumen berserakan di pangkuan. "Ayahku, Bapak tahu soal ini?" Almarhum sempat datang sebulan sebelum beliau meninggal. Beliau bilang ada yang aneh dengan Dirgantara, tapi belum sempat selidiki lebih lanjut. Suara Pak Hartawan pelan. "Mungkin itu sebabnya beliau ubah surat wasiat terakhir. Semua harta langsung atas namamu, bukan joint dengan suami." Aku angkat kepala cepat. "Wasiat." Pak Hartawan buka map terakhir. Surat wasiat ayahku, bermaterai,
bertanggal 3 minggu sebelum dia meninggal karena serangan jantung. Kepada putriku Meira Wiranata, kuwariskan seluruh harta kekayaan, properti, dan investasi keluarga Wiranata. Tanpa kecuali. Tanpa pembagian kepada pihak manapun termasuk suami. Gunakan dengan bijak. Air mataku jatuh ke atas kertas. Kenapa baru sekarang saya tahu? Karena Dirgantara yang urus semua administrasi saat almarhum meninggal. Dia bilang kau sedang hamil Kalandra. Nggak kuat hadiri pembacaan wasiat. Jadi aku kirim salinan ke rumah. Pak Hartawan menghela napas. Kau nggak pernah terima. Aku geleng. Dirgantara sembunyikan ini dariku. 8 tahun. Berapa total harta ayah? Pak Hartawan mengetik di laptop, putar layar ke arahku. Angkanya bikin kepalaku pusing. 32 miliar rupiah. Properti di Jakarta, Bali, Surabaya. Saham di 5 perusahaan besar. Deposito di 3 bank berbeda. Dan sekarang, di mana semuanya? Masih atas namamu. Tapi Dirgantara punya akses sebagai suami. Dia yang kelola, dia yang pakai untuk jaminan utang perusahaannya. Aku berdiri, raih semua dokumen. Saya mau cabut semua akses dia. Sekarang. Itu butuh proses. Meira. Dan karena kalian resmi cerai, secara hukum dia sudah kehilangan hak akses otomatis. Makanya semua transaksi dia diblokir. Jadi itu sebabnya. Bukan karena aku pergi, tapi karena secara legal dia nggak bisa lagi pakai namaku. Aku keluar dari kantor notaris dengan tas penuh dokumen. Ponsel berdering lagi. Dirgantara. Kali ini aku angkat. Sudah pikir-pikir, Meira? Sudah. Jawabanku tetap tidak. Kau nggak mengerti. Aku sudah mengerti semuanya. Dirgantara, kau nikahi aku karena nama belakangku. Kau pakai identitasku untuk bangun kerajaan bohonganmu. Sekarang kerajaan itu runtuh. Dan kau mau aku yang bersihkan reruntuhan. Suaraku dingin, asing di telingaku sendiri. Kalau kau nggak bantu, aku akan kehilangan segalanya. Bagus. Sekarang kau tahu rasanya jadi aku. Aku matikan telepon, cabut kartu SIM, patahkan jadi 2. Tapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Felicia ikut dalam semua ini? Tengah malam, ketukan pelan di pintu membangunkanku. Bukan ketukan keras seperti kemarin, tapi ketukan ragu, hampir tak terdengar. Aku intip dari jendela. Felicia sendirian, berdiri di bawah lampu gang yang redup. Aku buka pintu sedikit. Rantai pengaman masih terpasang. Mau apa lagi? Kak Meira, aku mohon, dengarkan aku dulu. Suaranya serak, matanya bengkak. Nggak ada yang perlu didengar. Ada. Dia berlutut di depan pintu. Aku nggak kuat lagi. Kak, aku harus bilang yang sebenarnya. Sesuatu di nada bicaranya bikin aku buka pintu. Felicia masuk. Tubuhnya gemetar. Aku bukan selingkuhan Dirgantara. Aku hampir tertawa. Oh, jadi sekarang kau mau bilang kalian cuma teman? Aku adiknya. Kata-kata itu keluar pelan, tapi menghantam seperti petir. Adik tirinya. Dunia berhenti berputar. Apa? Ayah kami sama. Ibuku pembantu di rumah keluarga Kusuma dulu. Waktu ibu hamil, keluarga Dirgantara bayar ibu untuk pergi, sembunyikan kehamilan, jangan pernah balik lagi. Felicia menangis sekarang. Dirgantara tahu soal aku sejak SMA. Dia cari aku, dia bilang kita harus bersama karena keluarga pisahkan kita. Napas tercekat di tenggorokan. Jadi selama ini kalian. Kami pacaran sejak dia kelas 12 SMA. Tapi keluarganya nggak akan pernah terima aku, anak haram dari pembantu. Suaranya getir. Lalu ayahmu meninggal. Dirgantara tahu kau anak tunggal penerus usaha Wiranata, dan dia punya ide. Dia nikahi aku,
sebagai topeng. Felicia angguk, air mata mengalir deras. Pernikahan kalian direncanakan. Dirgantara dekati kau dengan sengaja, bikin kau jatuh cinta, bikin kau percaya. Setelah nikah, semua aset kau jadi jaminan usahanya. Dan aku diam saja, karena dia janji suatu hari kita bisa bersama. Aku mundur sampai punggung menabrak lemari. 8 tahun hidupku adalah sandiwara. Kalandra. Dirgantara nggak pernah sayang sama Kalandra. Dia bilang anak itu penghalang, bikin kau nggak bisa difokuskan sepenuhnya untuk usahanya. Felicia keluarkan flash disk dari saku. Ini semua buktinya. Kak, rekaman percakapan kami, dokumen penggelapan dana, email-email korespondensi dengan investor pakai identitas palsu. Aku terima flash disk dengan tangan gemetar. Kenapa kau kasih ini ke aku? Karena aku dengar rencana terakhir mereka. Felicia mengangkat wajah. Matanya penuh ketakutan. Setelah Kalandra operasi dan sembuh, mereka mau ajukan gugatan hak asuh. Bilang kau nggak stabil mental, nggak mampu rawat anak. Terus mereka mau. Kata-katanya terputus. Mereka mau apa? Felicia. Bikin kau hilang. Kecelakaan. Apa saja. Biar semua harta warisan ayahmu jatuh ke Dirgantara sebagai wali Kalandra. Tubuhnya bergetar hebat. Aku nggak bisa diam lagi. Kak, aku jahat. Tapi aku nggak sampai hati lihat kau dan Kalandra dihabisi. Kamar berputar. Aku pegang meja untuk nggak jatuh. Ibu Dirgantara juga terlibat. Mertuamu tahu semuanya dari awal. Bahkan dia yang suruh Dirgantara dekati kau dulu. Felicia berdiri, mundur ke pintu. Maafkan aku, Kak Meira. Aku pengecut, aku egois. Tapi aku nggak bisa biarkan mereka bunuh kau. Pintu tertutup. Aku berdiri sendirian di ruangan gelap. Flash disk di tangan. Seluruh tubuh mati rasa. Dirgantara nggak cuma mau hartaku. Dia mau nyawaku. Pagi itu aku datang ke kantor polisi dengan flash disk dan semua dokumen dari Pak Hartawan. Kalandra kutitipkan ke tetangga sebelah yang baik hati. Saya mau lapor penggelapan, penipuan, dan rencana pembunuhan. Suaraku stabil meskipun tangan gemetar. Polisi di meja depan menatapku skeptis. Ibu, tuduhan pembunuhan itu serius. Saya tahu. Aku taruh flash disk di meja. Dengarkan ini. 3 jam kemudian, ruang interogasi penuh sesak. Kapolsek datang langsung, bawa 2 pengacara keluarga ayahku yang langsung terbang dari Surabaya begitu mereka dengar kabar. Meira, kenapa baru sekarang? Pak Bambang, pengacara senior ayahku, menggeleng tak percaya sambil membaca dokumen. Kami sudah curiga sejak 2 tahun lalu. Tapi kau selalu bilang semuanya baik-baik saja. Karena aku nggak tahu apa-apa. Suaraku hampir hilang. Dia sembunyikan semuanya dariku. Rekaman di flash disk diputar. Suara Dirgantara jelas terdengar. Setelah operasi Kalandra selesai, kita urus hak asuh dulu. Terus buat kecelakaan yang rapi. Ibu sudah atur orangnya. Suara Felicia menjawab ragu. Apa nggak ada cara lain? Nggak ada. Dia tahu terlalu banyak sekarang. Kalau dia lapor, kita semua masuk penjara. Ruangan sunyi. Bahkan polisi yang biasa tangani kasus berat terlihat syok. Kami butuh penangkapan segera, kata Kapolsek sambil angkat telepon. Pak Bambang buka laptop. Akses rekening yang selama ini dikelola Dirgantara. Angka-angka muncul di layar. Ya Tuhan. Dia putar layar ke arahku. Meira, kau tahu berapa saldo rekening warisanmu yang sebenarnya? Aku geleng. 43 miliar. Ayahmu investasikan dengan sangat baik sebelum meninggal. Tapi Dirgantara cuma kasih kau akses ke rekening rumah tangga yang isinya 5 juta per bulan. 5 juta. Sementara dia hidup mewah dengan uang puluhan miliar yang seharusnya milikku dan Kalandra. Biaya operasi jantung Kalandra di rumah sakit terbaik Jakarta sekitar 200 juta.
lanjut Pak Bambang. Kau bisa operasikan dia 10 kali lipat dengan uang ini, Meira. Aku terduduk di kursi. Selama ini aku jualan kue 5.000 per potong, sementara rekening atas namaku sendiri berisi miliaran rupiah. Sore harinya, Dirgantara ditangkap di kantornya. Ibunya ditangkap di rumah mewah kawasan Pondok Indah. Falisha menyerahkan diri ke polisi dengan pengacara. Statusnya jadi saksi kunci dengan jaminan. Berita menyebar cepat. Media meliput besar-besaran, pengusaha tipu istri demi warisan miliaran, rencana pembunuhan terungkap lewat rekaman. Aku matikan TV. Nggak sanggup lihat wajah Dirgantara di layar. Pak Bambang urus semua akses rekening. Kembalikan semuanya ke namaku. Dalam 2 hari, hartaku resmi dikembalikan. Rekening Dirgantara dibekukan. Semua aset yang dia beli pakai uangku disita. Operasi Kalandra bisa kita jadwalkan minggu depan di RS Harapan Kita. Dokter terbaik di Indonesia sudah saya hubungi. Pak Bambang tersenyum tipis. Anak itu pantas dapat yang terbaik. Aku pulang ke kontrakan dengan surat jaminan rumah sakit dan buku tabungan baru. Kalandra melompat memelukku. "Mah," kata tante sebelah, "kita bisa pindah rumah besar lagi." Aku peluk dia erat. "Nanti, sayang. Setelah operasi kamu selesai, kita mulai hidup baru." Tapi malam itu, ponsel berbunyi. Nomor asing. "Kak Meira, ini aku, Falisha. Aku cuma mau bilang, ada satu hal lagi yang harus kakak tahu soal Kalandra." Jantung berhenti sedetik. "Apa maksudmu?" "Kalandra bukan anak Dirgantara." Kata-kata Falisha menggantung di udara. Ponsel hampir jatuh dari tanganku. "Apa?" Dirgantara tahu sejak awal. Dia tes DNA diam-diam waktu Kalandra bayi. Falisha bicara cepat, seperti takut kehabisan waktu. "Ayah kandung Kalandra itu, Arjasena. Kak Meira ingat dia, kan?" Arjasena. Nama itu seperti pukulan ke dada. Aku ingat. Teman satu kampus. Kami dekat sekali di semester akhir. Kami sempat lebih dari teman, sebelum aku dan Dirgantara balikan. Lalu Arjasena menghilang, pindah keluar kota untuk program dokter spesialis, dan aku kehilangan kontaknya. Waktu kakak hamil, Dirgantara langsung hitung mundur tanggal. Dia tahu itu bukan anaknya, tapi dia tetap nikahi kakak, karena dengan status suami dan ayah Kalandra, dia bisa kontrol penuh hidup kakak. Suara Falisha bergetar. Dia perlakukan Kalandra kejam karena dia benci setiap kali lihat anak itu. Pengingat bahwa kakak pernah cinta orang lain. Aku tutup mulut, cegah Isak keluar. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Dirgantara nggak pernah gendong Kalandra? Nggak pernah peluk dia? Bahkan nggak pernah panggil dia, anakku. Arjasena, dia tahu. Enggak. Dirgantara pastikan kakak putus kontak total sama dia. Ganti nomor, blokir semua sosial media, bahkan pindahin kakak dari circle pergaulan lama. Falisha menarik napas. Tapi Kak, Arjasena nyariin kakak. Sampai sekarang. Jantung berdetak kencang. Dia dokter bedah jantung anak sekarang. Di RS Harapan Kita, Jakarta. Salah satu yang terbaik di Indonesia. Falisha berhenti sebentar. Dia yang ditunjuk Pak Bambang untuk operasi Kalandra minggu depan. Dunia berhenti. "Kak Meira, maaf aku baru bilang sekarang. Aku nggak tahu harus bagaimana dulu. Tapi kakak berhak tahu kebenaran sebelum ketemu dia." Telepon terputus. Aku duduk di lantai, tubuh gemetar. Kalandra muncul dari kamar, menggosok mata mengantuk. "Mah, kenapa nangis?" Aku usap air mata cepat, raih dia ke pelukan. Aku lihat wajahnya, wajah yang selama ini ku coba cari kemiripan dengan Dirgantara tapi nggak pernah ketemu. Sekarang aku tahu kenapa. Mata Kalandra besar dan bulat, bukan sipit seperti Dirgantara. Hidungnya mancung, rambutnya ika lembut, persis seperti
Aku buka laptop. Search nama Arjasena di Google. Artikel pertama muncul, Dr. Arjasena Wiraatmaja, SPJP, dokter bedah jantung anak termuda raih penghargaan internasional. Foto di artikel itu bikin napas berhenti. Wajahnya lebih dewasa, lebih tegas, tapi senyumnya masih sama. Dan di sebelahnya, kuote wawancara yang bikin dada sesak. Saya jadi dokter bedah jantung anak karena pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti. Saya berharap suatu hari bisa bertemu dia lagi, dan menunjukkan bahwa saya sudah jadi orang yang layak untuknya. Air mata jatuh ke keyboard. Dia nggak pernah berhenti nyariku. Dan sekarang, tanpa dia tahu, dia akan operasi anak kandungnya sendiri. Hari operasi tiba. Aku bawa Kalandra ke RS Harapan Kita pagi-pagi. Tangannya menggenggam erat tanganku. "Mah, nanti aku bangun lagi, kan?" "Pasti, sayang." Mamah janji. Di ruang konsultasi praoperasi, pintu terbuka. Seorang pria berjas dokter masuk, clipboard di tangan. Waktu dia angkat kepala, matanya bertemu mataku. Arjasena. Clipboard nyaris jatuh dari tangannya. Meira. 8 tahun hilang dalam 1 detik. Wajahnya masih sama, cuma sekarang ada garis-garis halus di sudut matanya, bukti waktu yang berlalu. Arjasena. Suaraku hampir tak terdengar. Dia melangkah maju, berhenti, seolah takut aku menghilang lagi. Aku nyariin kamu kemana-mana. Kenapa kamu?" "Dokter, ini pasiennya." Suster di belakang mengingatkan. Arjasena kembali ke mode profesional, tapi tangannya gemetar saat dia berlutut di depan Kalandra. "Halo, adik. Namamu Kalandra, ya? Nama yang cantik." Kalandra tersenyum malu-malu. "Iya, dokter. Mamah yang kasih nama." Arjasena menatap Kalandra lama. Terlalu lama untuk sekadar dokter melihat pasien. Matanya menelusuri setiap detail wajah Kalandra. Mata bulat, hidung mancung, rambut ikal. Aku lihat sesuatu berubah di wajahnya. Realisasi pelan yang bikin napasnya tertahan. Berapa umur dia?" Tanyanya pelan, masih menatap Kalandra. 7 tahun. 8 bulan lagi ulang tahun. Perhitungan cepat di matanya. Dia tahu. Aku bisa lihat dia tahu. "Meira, aku perlu bicara sebentar." "Suster, tolong dampingi Kalandra di ruang tunggu." Suaranya profesional tapi ada getaran di sana. Begitu Kalandra keluar, Arjasena tutup pintu. Dia anakku." Aku angguk. Air mata langsung jatuh. Ya Tuhan. Dia mundur. Tangan menutupi wajah. "Selama ini, aku punya anak. Dan aku nggak tahu. Aku nggak bisa kontak kamu. Dirgantara, dia pastikan aku kehilangan semua cara untuk hubungi kamu." Arjasena tatap aku. Matanya merah. "Aku nyariin kamu 7 tahun. Meira, 7 tahun. Aku nggak nikah, nggak bisa move on, karena aku selalu merasa ada yang hilang." Suaranya pecah. Ternyata yang hilang itu kamu dan anak kita. Kami berdiri di ruangan itu, 8 tahun kesalahpahaman dan kehilangan menggantung di antara kami. Sekarang aku akan operasi anak kandungku sendiri, dan baru tahu dia ada. Arjasena usap matanya kasar. "Tapi aku janji, Meira, aku akan selamatkan dia. Aku nggak akan gagal." Operasi berlangsung 6 jam. Aku tunggu di luar bersama Pak Bambang. Berdoa setiap detik. Lampu operasi akhirnya padam. Arjasena keluar, masih pakai scrub hijau, masker turun di dagu. Dia tersenyum. Operasi berhasil sempurna. Kalandra akan baik-baik saja. Lututku lemas. Pak Bambang tangkap aku sebelum jatuh. 2 hari kemudian, Kalandra sadar. Arjasena duduk di samping ranjangnya. Pegang tangan kecil itu lembut. "Dokter baik." "Ya," kata Kalandra dengan suara serak. "Adik juga anak yang kuat."
Arjasena lirik aku, lalu kembali ke Kalandra. Kalandra, dokter mau bilang sesuatu. Dokter. Dokter bukan cuma dokter buat Kalandra. Aku dekati ranjang, pegang tangan Kalandra yang satunya. Dokter ini, ayah kandung Kalandra, sayang. Kalandra diam, mata bulatnya berkedip beberapa kali. Jadi, Papah Dirgantara bukan papahku. Bukan. Oh. Dia lihat Arjasena lama. Terus, ayah yang ini, ayah bakal pergi juga. Arjasena langsung peluk Kalandra hati-hati, hindari selang infus. Enggak. Ayah enggak akan pergi lagi. Ayah janji. Kalandra peluk balik, nangis di pelukan ayahnya untuk pertama kalinya. Aku mundur, biarkan mereka punya momen itu. 3 bulan kemudian, persidangan selesai. Dirgantara divonis 12 tahun penjara untuk penggelapan, penipuan, dan rencana pembunuhan. Ibunya 10 tahun. Felicia dapat 8 tahun tapi dengan kemungkinan pembebasan bersyarat karena jadi saksi kunci. Aku duduk di kursi pengadilan saat vonis dibacakan. Kalandra di sampingku, Arjasena di sebelahku yang lain. Dirgantara menatapku saat digiring keluar. Bukan dengan kebencian, tapi dengan penyesalan. Terlambat. Kami pindah ke rumah baru. Bukan rumah megah seperti dulu, tapi rumah sederhana di Menteng dengan taman kecil tempat Kalandra bisa main. Arjasena datang setiap hari setelah shift. Dia bawa buku cerita, ajarin Kalandra gambar, masak makan malam bersama. Aku nggak akan minta kita langsung jadi keluarga sempurna, katanya suatu malam di teras. Kalandra sudah tidur di dalam. Tapi aku mau coba lagi. Meira. Mulai dari awal. Kali ini dengan cara yang benar. Aku tatap langit malam. Aku mengalah waktu itu karena kupikir itu satu-satunya cara lindungi Kalandra. Ternyata mengalah itu yang bikin semua kebenaran terbuka. Kamu nggak mengalah. Kamu bertahan. Arjasena raih tanganku. Dan sekarang, kita bertahan bersama. Kadang jalan yang terasa seperti kekalahan adalah jalan menuju kemenangan sesungguhnya. Kadang kehilangan segalanya adalah cara Tuhan kasih kita yang lebih baik. Dan kadang, cinta sejati memang harus menunggu, tapi dia akan selalu menemukan jalan pulang.